Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita belajar matematika lagi. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa siapkan alat tulis, kemudian catat materi yang akan Padi berikan. Hari ini kita akan belajar materi tentang aljabar. Nah, apa sih itu aljabar? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi kalau biasanya matematika itu menggunakan angka, nah sekarang kita kombinasi dengan huruf. Jadi kalian akan menemukan huruf-huruf yang dioperasikan. Nah, ada beberapa unsur-unsur pada bentuk aljabar yang harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum kalian belajar mendalami tentang aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu kalau ada dalam bentuk aljabar ada huruf, itu disebutnya adalah variabel. Nah, kemudian yang kedua adalah koefisien. Koefisien ini angka, tapi angka yang memuat variabel. Jadi angka yang ada hurufnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi konstanta. Nah, konstanta juga angka. Apa bedanya dengan koefisien? Kalau konstanta itu angka, tapi tidak memuat variabel atau angkanya saja, tidak ada hurufnya. Kemudian terakhir adalah suku. Suku itu adalah gabungan, jadi variabel beserta koefisien atau konstanta dan dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi ada koefisiennya atau konstantanya, kemudian nanti dipisahkan oleh operasi itu penjumlahan atau pengurangan, itu disebutnya suku. Nah, seperti apa bentuk aljabar itu? Di sini ada contoh bentuk aljabar. Nah, kalau kalian baca, ini negatif 4A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 B pangkat 3 dikurangi 8C ditambah 11. Ini contoh bentuk aljabar. Sekarang kita tentukan mana itu variabel, mana itu koefisien, mana itu konstanta, dan mana itu suku. Sekarang variabel dulu. Variabel itu apa? Masih ingat tidak? Ya, variabel itu adalah huruf. Jadi kalau ada bentuk aljabar ini, kalau ada huruf disebutnya variabel. Kita lihat ada huruf apa aja atau variabel apa aja. Yang pertama nih di sini ada A pangkat 3. Nah, ini adalah variabel. Berarti A pangkat 3. Nah, kemudian kita geser ke sini. Ada huruf lagi nggak? Ada. A pangkat 2, B pangkat 3. Berarti variabelnya adalah A pangkat 2, B pangkat 3. Nah, kemudian kita geser lagi ke sini. Ada huruf apa lagi atau variabel apa? C. Nah, C. Kemudian ada lagi tidak? Tidak ada ya. Nah, ini disebutnya adalah variabel. Patokannya adalah huruf. Variabel itu adalah huruf. Kemudian yang kedua adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka. Tapi angka yang memuat variabel atau angka yang bareng sama huruf. Kita lihat ke sini. Ada angka tidak yang bareng sama huruf? Ini ada huruf, ini angka ya. Nah, angkanya saja disebutnya koefisien. Ini kita lihat di depannya ada tanda negatif, negatif 4. Nah, angkanya saja disebut koefisien, berarti negatif 4. Nah, kemudian geser lagi ke sini. 3 ini bernilai apa nih? Ini di sininya penjumlahan, tapi kalau dibaca satu-satu ini adalah positif. Berarti positif di 3. Nah, koefisiennya 3. Kemudian kita geser lagi ke sini. Lihat, ini kan pengurangan, kurangi 8. Kalau dioperasikan, tapi kalau dibaca satu-satu, ini negatif 8. Nah, ini adalah negatif 8. Ada lagi tidak angkanya? Nah, ini ada angka 11. Angka 11 ini angka, tapi tidak ada variabelnya. Tidak memuat variabel, berarti bukan koefisien. Itu adalah konstanta yang berikutnya. Konstanta itu adalah angka, tapi tidak memiliki variabel atau huruf. Yaitu adalah 11 aja ya. Kalau ini kan ada huruf-hurufnya. Kalau ini tidak ada hurufnya. Nah, konstantanya itu adalah 11. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir adalah suku. Suku itu apa sih? Suku itu gabungan. Ada koefisiennya, ada variabelnya, atau konstantanya. Tapi dipisahkan oleh operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Jadi ada koefisien sama variabel nih, segini. Nah, segini itu satu suku. Ini adalah suku yang pertama. Nah, ini kan ada penjumlahannya, dipisahkan oleh jumlah atau pengurangan. Nah, ini suku yang kedua.
ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi sukunya 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, kita sebutkan suku yang pertama. Suku yang pertama ini adalah satu paket. Ada koefisien sama variabelnya disebutkan semuanya. Berarti negatif 4, A pangkat 3. Nah, ini suku yang pertama. Suku yang kedua, karena ini positif, berarti ini 3A A pangkat 2, B pangkat 3. Kemudian 3A pangkat 2, B pangkat 3. Kemudian lihat di sini, karena di sini pengurangan atau kalau dibaca satu-satu itu adalah negatif. Ini negatifnya ikut ke sini ke angka 8. Jadi negatif 8C. Kemudian suku yang terakhir itu adalah 11. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu adalah suku sejenis dan suku tak sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Jadi patokannya adalah variabel dan pangkat variabelnya itu harus sama. Nah, kemudian suku yang tak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang tidak sama. Nah, ini patokannya variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Ya, jadi patokannya adalah hanya ke variabel dan pangkatnya itu harus sama, itu suku sejenis. Kita lihat langsung ke contoh soal. Manakah yang termasuk suku yang sejenis dan suku yang tak sejenis? Di sini ada negatif 3A pangkat 2B ditambah 2B ditambah 7C ditambah 2A pangkat 2B dikurangi 5B ditambah 10. Sekarang kita tentukan dulu suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu patokannya adalah variabel atau huruf. Kemudian pangkatnya itu harus sama. Jadi huruf sama pangkatnya harus sama. Dikatakan suku yang sejenis. Kita lihat suku yang pertama dulu ya, yang ini. Yang ini nih kita lihat. Negatif 3A pangkat 2B. Jadi koefisien jangan dilihat ya. Yang dilihat itu adalah variabel atau hurufnya saja dan pangkatnya. Ini A pangkat 2, ini B pangkat 1. Ya, kita lihat yang A pangkat 2 sama B pangkat 1 mana nih? Nah, ini ya A pangkat 2, ini B pangkat 1. Pangkat 1 itu biasanya tidak usah ditulis, tapi kalian harus paham kalau ini adalah pangkatnya 1. Ya, berarti ini sejenisnya dengan yang ini. Nah, ini koefisiennya beda. Kenapa bisa boleh nggak? Ya boleh, tidak apa-apa. Yang penting variabel dan pangkatnya sama atau huruf dan pangkatnya sama. Nah, A pangkat 2, ini B pangkat 1, ini A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, ini adalah suku yang sejenis. Kemudian kita masukkan ke sini, suku yang sejenisnya itu adalah negatif 3A pangkat 2B dan yang ini ya, 2A pangkat 2B. Ini sejenis. Kita cari lagi suku yang sejenisnya. Kita geser ke suku yang kedua, 2B. B pangkat 1 doang ya. Kita lihat lagi. Sejenisnya dengan yang mana nih? Mana? B pangkat 1. Nah, ini ya. Ini kita pakai ini aja, pakai bentuk yang berbeda. Biar pembedanya ada. Nah, 2B dengan negatif 5B. Nah, ini negatifnya ikut ya ke angka 5. Jadi, suku yang sejenisnya itu ada 2B dan negatif 5B. Nah, itu adalah suku yang sejenis. Kita lihat lagi, ada tidak suku yang sejenis? Suku yang sejenis itu adalah huruf dan pangkatnya sama. Nah, ini ada huruf C, pangkatnya 1. C pangkat 1. Ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti tidak ada yang sejenis. Berarti sudah habis ya. Selanjutnya, suku yang tak sejenis. Suku yang tak sejenis itu adalah sisanya. Di sini ada 7C. 7C nggak ada temennya kan? Berarti ini masuknya ke suku tak sejenis. 7C. Kemudian ada lagi, apa lagi nih? 10 ya. 10 tidak ada temannya ya. Tidak ada yang sejenis. Berarti dengan 10. Nah, seperti itu. Kemudian, soal nomor 2, di sini ada 5P pangkat 2 ditambah 3P dikurangi 6 ditambah 5P dikurangi 7P pangkat 2 ditambah 8Q. Kita tentukan mana suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu adalah variabel atau huruf dan pangkatnya sama. Jadi kamu patokannya itu lihat ke hurufnya saja. Huruf dan pangkatnya itu harus sama. Kita harus teliti ya. Kita lihat suku yang pertama dulu yang ini. P pangkat 2. Cari yang P pangkat 2 yang mana? Yang ada P pangkat 2-nya. Ini P pangkat 1 ya. Sejenis tidak? Tidak. Kita lihat P pangkat 2. Nah, ini P pangkat 2. Di sini ada negatif. Negatifnya ikut.
Berarti ini dengan yang ini temannya. Jadi suku yang sejenis untuk nomor 2 adalah 5P pangkat 2 dan sejenisnya dengan negatif 7P pangkat 2. Kemudian kita cari lagi di suku yang kedua, ini P pangkat 1 ya. Kalau ini kan P-nya pangkat 2, ini pangkat 1, tidak sejenis. Harus sama, pangkatnya harus sama. Cari yang P pangkat 1, mana? Nah ini ya, ketemu ya. Berarti ini dengan yang ini. Berarti 3P dan berapa? 5P sejenisnya. Kemudian cari lagi. Ini ada negatif 6. Kalau ini 8Q. Beda ya, tidak sejenis. Berarti ini suku yang tak sejenis. Masukkan ke suku yang tak sejenis. Berarti ini negatif 6 dan 8Q. Nah, seperti itu. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa kalian berlatih dengan soal-soal yang Pak diberikan atau bisa melalui buku paket dan buku LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.